Sobat Wardana, kembali lagi dengan saya Cynthia dari podcast Wardana, warga undangan berbagi dalam narasi. Kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Bu Grace dari Dinas Sosial Kabupaten Belitung Timur. Bu Grace, silakan perkenalkan diri. Baik, Cynthia, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Grace Wati, Ibu dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur. Bidang Ibu itu di bidang pemberdayaan sosial. Pertama-tama terima kasih kepada Bu Grace ingin meluangkan waktu untuk di podcast Wardana ini. Siap, sama-sama Mbak Eni, Cynthia. Apa sih pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekolah? Oke, ini bahasan yang menarik gitu kan, karena kaitannya dengan tusinya dinas sosial gitu, karena kita tuh ada bagian khusus pemberdayaan sosial masyarakatnya dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi kita dalam satu paket gitu. Jadi seberapa besar sih dampak pemberdayaan sosial masyarakatnya ini ke anak-anak? Nah, diharapkan dari kegiatan ini itu bisa membawa bukan hanya sekedar hasilnya nanti ya, seperti saat ini kan kita mengelola limbah sampah kan saat ini. Nah, sebenarnya dari limbah sampah ini bisa menghasilkan apa saja. Bukan hanya, karena kan temanya hari ini kan berkelanjutan gitu sih ya. Nah, ini lebih berat lagi karena sampah ini panjang nih, ya kan. Nanti bukan bisa jadi yang dibuat sekarang kan hanya bunga, tapi ada buat pot tanaman. Nah, ini yang berkelanjutannya gitu. Sebenarnya diharapkan dari kegiatan ini bukan hanya saat di sekolah, tapi diterapkan di rumah. Karena kalian dengan harapan kegiatan ini itu yang paling besarnya anak-anak SMP 4 ini menjadi agen perubahan lingkungan. Jadi lebih peka lah ke lingkungan gitu, lebih peduli. Nantinya kan kalau sampah di jalan bisa diambil, ternyata bisa loh diberdayakan di rumah. Nah, itulah temanya pemberdayaan masyarakatnya di sekolah gitu. Mungkin ini untuk kaitannya pemberdayaan masyarakat dari tingkat peningkatan ekonomi sosial masyarakatnya, Cynthia. Tapi kalau di kita khusus gitu, sebenarnya ada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nantinya ada tim kita yang khusus gitu ya, bisa mendampingi kegiatan anak-anak di sekolah, juga misalnya dari sosialisasi penyuluhan lah, sebagai parenting school, terus psikiaternya juga ada. Nanti tinggal silahkanlah berkirim surat ke dinas sosial, nanti kita akan mendatangkan timnya. Kira-kira Bu, apa saja program pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekolah? Nah, ini lumayan banyak sih Cynthia yang sudah berjalan ya. Kalau untuk yang di tingkat TK dengan SD itu kebanyakan kita parenting school. Jadi contoh seperti yang kalian laksanakan saat ini, cuman kalau TK kan dia dunianya bermain gitu. Jadi limbah sampah itu kita buat media tanam dan ditanam anak-anak itu sambil bermain, itu untuk anak-anak TK. Kemudian juga ada storytelling, itu. Yang kemudian ada kita literasi nih untuk anak-anak SMP, SMA itu kita membuat buku. Jadi nanti di ISBN-kan. Jadi seseorang yang bisa mengabadikan dirinya adalah mereka yang bisa menuliskan nama mereka di dalam satu buku. Nah, itu nanti kita bisa program selanjutnya Sin gitu. Itu yang kita laksanakan untuk kegiatan pendampingan untuk anak-anak gitu. Jadi mulai nanti sinergi lah gitu. Nanti kita bisa menuliskan tentang apapun di sekitar lingkungan kita, mau itu nantinya temanya lansia yang kita berdayakan untuk bertutur dan kalian menuliskan, itu bisa. Jadi dua-duanya, yang lansianya bisa sebagai income pendapatan untuk mereka karena sudah dibukukan, tapi untuk kalian pun selain untuk nilai, tapi untuk kalian berkreasi dan mulai meliterasikan diri lah, intinya seperti itu. Mungkin itu beberapa program yang sudah dijalankan saat ini. Bukan hanya itu juga, biasanya kalau di sekolah ada yang komunitas itu komunitas budaya.
Nah, Kubok Tulayang itu salah satunya contohnya di Desa Lintang itu. Nah, kita bersinergi dengan sekolah-sekolah untuk mengenalkan seperti ini loh budaya, bukan hanya itu kan. Gitu. Oh gitu. Kira-kira nih Bu, apa sih tujuan dari program ini? Nah, ini kalau ditanya masa tujuannya ini banyak. Yang intinya kalau dari tusi dinas kita pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, di situ kita berharap dari kegiatan ini bisa memberdayakan anak-anak muda lebih produktif, lebih kreatif, dan yang pasti hak-hak anak ini terlindungi gitu. Kita bisa memfasilitasi, jadi kita memfasilitasi anak-anak muda ini akan seperti apa nantinya gitu. Kira-kira nih Bu, kalau misalnya program untuk khusus SMP itu apa saja? Oke, kalau untuk SMP itu karena menyesuaikan umur ya, makanya kita tuh membuat program tuh harus menyesuaikan umur dan kemampuan anak-anaknya seperti apa. Nah, kalau kalian kan dalam proses pengembangan diri, nah kebanyakan itu ya itu menulis buku. Nah, itu di literasinya gitu kan. Nah, itu keduanya itu pengolahan limbah sampah. Gitu. Kemudian lagi ada ya kita tematiknya itu kita sinergi dengan beberapa dinas. Nah, itu kayak kemarin itu membuat nugget olahan. Nah, itu parenting school sifatnya gitu. Dan kita bekerja sama dengan beberapa dinas teknis untuk saling bersinergi melaksanakan kegiatan di SMP. Jadi kita dinas sosial tidak sendiri, kita hanya memfasilitasi, sisanya kita berkoordinasi untuk secara teknis mereka yang melaksanakan gitu. Itu Cynthia. Kira-kira strategi yang dilakukan dalam menjalankan program ini apa? Kalau untuk strateginya itu kita yang pastinya saling kolaborasi. Kalau tidak ada kata kunci kolaborasi itu sulit sekali untuk melaksanakan kegiatan. Itu aja sih. Kalau yang lainnya tidak ada strategi khusus lah gitu kan. Kalau sudah berkolaborasi mau pekerjaan apapun itu lebih nyaman karena kita tidak bekerja sendiri Cynthia. Jadi kita bisa dengan stakeholder lainnya bisa sama-sama biar visi misi tujuan dari setiap stakeholder itu bisa tercapai gitu Cynthia. Gitu. Pesan dan kesan untuk bagi kami itu gimana? Oke, kalau kesan ibu sangat senang gitu karena anak-anaknya walaupun mereka sibuk ternyata masih bisa fokus gitu menyelesaikan tugas itu dan dilakukan secara kompak gitu kan. Kemudian hasilnya juga melebihi dari ekspektasi. Jadi anak-anaknya bisa berkreasi sendiri gitu. Kalau pesannya berdayakanlah diri sendiri. Nanti bisa hasilnya luar biasa. Karena kan kalau kembangkanlah apa namanya kreativitas, nanti akan mendapatkan hasil yang luar biasa itu aja. Kemudian jadilah agent perubahan itu dimulai dari lingkungan kita sendiri. Mulailah dari kita sendiri untuk peduli gitu. Jangan menjadi penyumbang sampah di jalanan gitu. Kalau bisa pun misalnya untuk minuman bawalah repack botol lah, ibaratnya botol kemasan sendiri, minimal mengurangi limbah sampah gitu aja. Kemudian apa yang sudah dilaksanakan di sekolah implementasikan di rumah gitu. Jadi satu sisi buat membuat kitanya berdaya, satu sisi menyenangkan orang tua karena kan lumayan tuh nantinya dari hasil pot tanamannya bisa jadi tanaman, bisa mengurangi biaya belanja ibunya di rumah gitu Cynthia. Nah itu hal kecilnya mungkin Cynthia. Gitu. Baiklah Sobat Wardana, sekian dari podcast kali ini. Saya dan Bu Grace ingin pamit undur diri dulu. Sampai jumpa.